Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21, tempat saya menyimpan cerita-cerita, kisah-kisah, dan hal-hal menarik lainnya di YouTube. Dan kali ini tentang mengapa manusia menyukai cerita horor atau mistis yang kita kupas secara ilmiah. Mungkin ada banyak orang yang merasa takut dan merinding jika mendengar cerita-cerita misteri seperti penampakan hantu, kisah-kisah mistis, atau kasus-kasus misterius, cerita tentang alien, dan seterusnya. Namun tahukah Anda, ternyata di alam bawah sadar manusia itu memang pada dasarnya mereka itu menyukai cerita-cerita misteri seperti itu. Film-film bertemakan misteri atau horor begitu banyak disukai. Meskipun bercerita tentang hal-hal yang menakutkan, namun film-film tersebut menjadi box office. Contohnya kalau kita kembali ke tahun 1980-an, ada sebuah film yang sangat fenomenal saat itu, sangat laku ditonton, box office. Judulnya A Nightmare on Elm Street dengan tokoh terkenalnya Freddy Krueger. Film horor misteri legendaris zaman saya SMA dulu nih. Atau mungkin film KKN di Desa Penari yang meraih penonton terbanyak di Indonesia beberapa waktu lalu. Dan masih banyak film-film lainnya. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Apakah orang-orang yang suka dengan cerita-cerita tersebut dianggap irasional? Tunggu dulu. Kita cari tahu jawabannya di sini secara ilmiah. Yuk. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling memiliki rasa penasaran tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Jika hewan selalu ingin tahu, itu sebatas naluri mereka saja. Tapi manusia lebih dari itu. Rasa penasaran manusia sudah sangat berkembang melalui tahapan evolusi kompleks sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Dengan akal dan pikiran cerdasnya, manusia dapat menyelidiki dan terus mencari jawaban akan segala sesuatu yang tidak terjawab atau belum terjawab. Life Science mengatakan bahwa secara psikologis manusia bersifat selalu penasaran. Karena memang itu adalah dorongan alamiah untuk menuju kesadaran yang lebih baik. Nah, itu sebabnya manusia dapat menemukan dan menciptakan alat-alat untuk membantu kehidupannya sehari-hari. Nah, rupanya rasa penasaran ini dapat berbanding lurus dengan kesukaan manusia akan hal-hal yang misterius. Manusia suka dengan cerita-cerita yang terkadang itu di luar nalar logika mereka, yang pada dasarnya mereka selalu penasaran terhadap segala sesuatu yang belum ada jawabannya, termasuk cerita misteri tadi. Yang kedua, ingin membuktikan kebenarannya. Tidak semua orang benar-benar suka dengan cerita misteri secara murni sebenarnya. Artinya begini, sebagian dari mereka menyukai cerita-cerita misteri tersebut karena mereka ingin membuktikan kebenarannya. Bahkan, ada sebagian ilmuwan dan ahli sains yang juga sangat percaya dengan kisah-kisah misterius yang penuh keajaiban, seperti yang dikisahkan dalam Scientific American. Ini membuktikan bahwa mereka yang suka dengan cerita-cerita misteri belum tentu irasional. Justru mereka akan mencari bukti akan kebenaran dari cerita-cerita tersebut. Biasanya orang-orang yang menuntut pembuktian akan suatu hal adalah orang-orang yang justru sangat rasional dan mungkin juga skeptis. Yang ketiga, ada banyak hal yang masih tidak dapat dijelaskan oleh sains. Alam semesta yang sangat luas ini telah memberikan manusia banyak pertanyaan yang tidak terjawab atau mungkin belum terjawab. Atau mungkin selamanya tidak akan pernah terjawab. Sains memang telah dapat diandalkan dalam menjawab hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak masuk akal atau sulit di luar nalar. Bagaimanapun, ada banyak hal yang masih tak sanggup dijawab oleh sains. Bagi kebanyakan orang, hal-hal yang tidak dapat dijabarkan oleh sains adalah hal yang justru dianggap menarik. Bahkan tidak sedikit yang menyamakan antara sains dan pseudoscience. Meskipun secara hakikat keduanya sangat bertolak belakang. Yang keempat, kisah-kisah yang selalu diceritakan turun-temurun membuat banyak orang percaya dan suka dengan kisah tersebut. Apakah vampire atau vampir lah
dan manusia serigala termasuk legenda? Bagi sebuah sains, cerita-cerita kuno tersebut hanya sebatas mitos. Begitu juga dengan kisah-kisah mistis lainnya yang selalu diceritakan secara turun-temurun sehingga dalam satu titik tertentu cerita tersebut diyakini kebenarannya oleh banyak orang. Meskipun kebanyakan itu menyeramkan. Nyatanya ada banyak orang yang suka dengan kisah-kisah tersebut. Tengok saja kisah-kisah tentang manusia serigala yang hingga detik ini dipercaya oleh sebagian kalangan masyarakat di Eropa. Atau mungkin kisah-kisah hantu yang banyak dipercaya oleh masyarakat Asia, ya termasuk Indonesia. Kuntilanak kek, babi ngepet kek, terus apa sih, banaspati, dan seterusnya. 5. Manusia dapat mengalami kejenuhan rasionalitas. Dengan akal sehat dan pikiran logis, seseorang dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan seimbang. Namun pada titik tertentu, di mana manusia dapat juga merasakan jenuh dalam rasionalitasnya. Bagi sebagian orang, realitas masih belum cukup memuaskan dahaga atau haus akan kehidupan mereka. Mereka membutuhkan lebih dari itu. Dan pelarian mereka, jangan salah, dapat menjurus ke ranah mistis. Hal ini sebenarnya bisa dianggap wajar secara psikologis karena pada dasarnya manusia juga makhluk yang suka mengembangkan daya imajinasinya demi memuaskan hasrat psikologi mereka. Tetapi jika hal itu terjadi secara berlebihan, maka itu sudah masuk pada kategori kelainan mental. Itulah beberapa jawaban dan alasan mengapa ada banyak orang yang sangat suka dengan cerita-cerita misteri secara ilmiah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sangat menyukai cerita-cerita misterius? It's your choice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat Anda. Nantikan kisah-kisah dan cerita-cerita menarik lainnya di File 21. Salam.